Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai splash screen, welcome screen dengan pack adapter dan basic fragment. Nah, pertama-tama ada splash screen. Di sini splash screen berfungsi untuk menampilkan logo aplikasi kita pada saat pertama kali dibuka. Nah, contohnya kita jalankan nih projectnya, aplikasinya. Nah, akan muncul logo kita tadi. Ada beberapa milidetik aplikasi kita tertampil. Nah, seperti itu. Kodenya dapat dilihat seperti ini. Dengan menggunakan fungsi life cycle scope launch dengan pengaturan delay 1500 mDetik, maka akan memanggil welcome screen activity. Ini setelah selesai. Jadi setelah delaynya udah 1500 millisecond nih, lalu dia akan lanjut ke welcome screen activity dan start activity. Nah, pada welcome screen activity ini sendiri terdiri dari 3 fragmen yang disatukan dengan view pagar. Apa sih view pagar? Nah, di sini view pagar ini menyatukan 3 fragmen ini sehingga nanti bisa kayak di slide gitu. Dengan dimasukkan ke list, welcome 1 fragmen dimasukin ke list, welcome 2 fragmen juga dimasukin ke list, lalu begitu juga dengan welcome 3. Lalu list ini dimasukkan ke pack adapter dengan fungsi seperti ini. Ini nih list dari welcome 1 fragmen, 2 dan 3. Nah, pada welcome 1 fragmen tampilannya seperti ini. Ada tulisan ini, lalu welcome 2-nya seperti ini dan welcome 3-nya seperti ini. Nah, kembali lagi kepada fungsinya. Ini ada fungsi get item count dan create fragment, dimana ini nantinya akan digunakan di welcome screen activity. Nah, untuk pengaplikasiannya bisa kita lihat pada aplikasi ini. Ini welcome 1, lalu ketika di slide ke kanan muncul welcome 2. Nah, ketika di slide ke kanan lagi muncul welcome 3. Nah, pada welcome 3 saya menambahkan tombol next untuk beralih ke halaman lain atau activity lain. Nah, saya mengarahkannya ke login activity. Jadi ketika kita next kan, maka dia akan ke login activity seperti itu. Di sini pendeklarasiannya sangat berbeda ya, karena ini nih bukan sebuah activity, ini hanyalah sebuah fragmen. Jadi dalam pengdefinisiannya juga berbeda, karena intentnya di sini require context yang biasanya kita memakai this nih, this. Sedangkan kalau dalam fragment kita menggunakan require context. Itu yang berbeda. Nah, selanjutnya kita melakukan register dahulu. Oke, kita sudah register, lalu login. Nah, akan muncul home activity, karena setelah login dia diarahkan ke home activity. Di sini home activity merupakan activity baru yang
yang saya buat untuk menyesuaikan project nantinya, dimana project ini yang collab dengan machine learning akan berfungsi untuk mendeteksi menu apa saja atau jenis item apa saja yang kemungkinan besar akan dibeli paling banyak. Jadi sebagai owner ini bisa mengoptimalkan produksi tanpa memproduksi barang atau item yang tidak laku. Jadi ini dapat mengurangi roti yang terbuang atau item yang terbuang. Karena di masa sekarang salah satu masalah yang dihadapi oleh toko roti atau bakery adalah tidak lakunya roti yang dijual. Serba salah sih. Kalau dibuat promo roti yang tidak dijual, maka rata-rata orang akan belinya ketika ada promo, nggak laku gitu. Jadi sebagai pemilik usaha mau tidak mau kan harus dibuang untuk menjaga harganya. Nah, lanjut ke aplikasi. Di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan. Yang pertama ada lihat sekarang. Ini nantinya rencana saya dibuat untuk menampilkan detail lebih lanjut menggunakan basic fragment, tapi belum terlaksanakan. Mungkin di pertemuan selanjutnya sudah ada basic fragment yang mengisi detail pada tombol lihat sekarang. Selanjutnya ada informasi hari. Nah, informasi hari ini diambil menggunakan fungsi Java. Di sini menggunakan kalender yang diimport dari Java util calendar. Selanjutnya menggunakan fungsi time untuk mendapatkan hari sekarang, lalu menformat tanggal tersebut menjadi hari. Maka dapatlah format hari dan ditampilkan ke teks hari Selasa. Nah, nantinya kan machine learningnya mengambil input hari dan tanggal ini, lalu menampilkan output item yang akan dijual atau item yang hits yang akan paling banyak dibeli pada hari tersebut. Jadi owner dapat fokus memproduksi item tersebut saja. Nah, di bawahnya ada tampilan daftar list produk. Daftar produk yang akan hits hari ini. Seperti itu konsep aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada basic fragment. Seperti yang sudah saya bilang tadi, rencananya basic fragment ini digunakan untuk mendetailkan sebuah tindakan seperti lihat sekarang tadi. Jadi ketika dipencet lihat sekarang, maka akan muncul beberapa informasi. Misalnya pada fragment first atau fragment pertama muncul list product. Nah, dari list produk itu apa yang owner pilih, maka akan muncul lagi detail dari produk yang dipilih, maka akan muncul fragment kedua. Lalu dari fragment kedua, jika ada yang ingin didetailkan lagi dari produk tersebut, bisa ke fragment ketiga. Seperti itu. Nah, ini contoh implementasi atau contoh penggunaan basic fragment pada perkuliahan. Dapat dilihat semua fragment ini dirangkum dalam fragment activity, dimana tampilan fragment activity ini menggunakan toolbar dan frame container. Nah, di frame container ini untuk meletakkan fragment-fragmentnya. Nih di frame container nih. Makanya pada aplikasi kan yang ini ada di sini. Selanjutnya kalau kita kembali, maka akan kembali ke fragment sebelumnya, bukan ke activity sebelumnya. Jadi ini nih juga seperti menumpuk. Dia seperti menumpuk stack, tapi lebih ringan. Kalau activity kan berat, kalau fragment ini
seperti tumpukan ringan, seperti itu. Tombol di bawahnya juga dapat digunakan untuk beralih ke fragmen, bukan hanya tombol yang ada di dalam fragmen tersebut. Nah, misalnya pada fragmen pertama ini tombolnya detail lagi, lalu detail lagi. Nah, pada fragmen kedua nih dia dapat membawa suatu value menggunakan bundle. Nah, ini dia. Kita deklarasikan bundle-nya, lalu kita deklarasikan tag apa yang ingin dibawa dan value-nya. Di sini saya ingin membawa tag link dengan value https pcr.ac.id. Lalu lempar ke fragmen 3, fragmen third dengan arguments. Nah, pada fragmen 3 kita tinggal mengambil argumentsnya saja dan ambil tag-nya. Di sini link. Lalu link tersebut dimasukkan ke text view. Makanya pada fragmen ketiga terdapat link yang diambil dari fragmen kedua. Ini dapat dijadikan sebuah contoh juga yang detail tadi. Misalnya pada fragmen 1 ada daftar list produk. Nah, ketika diklik, maka nama produk tersebut akan dibawa pada fragmen selanjutnya, di mana melakukan select data atau detailing gitu di database berdasarkan nama produknya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.